Fire Max makin HD, efek senja suara makin keren. Bisa yang biasa, Free Fire Max tetap bisa main bareng. Yuk, gue ya bareng. Free Fire Max bisa buat map sendiri, lebih menantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau menjelaskan tentang sejarah pabrik gula. Pabrik gula Kalibagor didirikan pada tahun 1838 oleh Sri Edward Software Junior. Pada masa itu berkembangnya Suike Fabrik Kalibagor sempat menjadi pemasok gula di Pulau Jawa dan tercatat sebagai salah satu perusahaan milik Belanda yang terbesar di wilayah Karisidenan Banyumas. Pada keberadaan Suike Fabrik Kalibagor pada masa itu menjadi tonggak sejarah perkembangan perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula lainnya di wilayah Karisidenan Banyumas. Perkembangannya pesat terjadi setelah pemerintah membuka keterlibatan pihak swasta dalam bisnis gula. Pemerintah juga melakukan pengembangan jalur transportasi yang menghubungkan wilayah-wilayah perkebunan tebu dan pabrik gula sebagai jalur distribusi. Selain Suiker Fabrik Kalibagor pada tahun 1989 berdiri pabrik gula di Kelampok yang dipimpin oleh administrator DT Ruijiter tahun 1981. Berdiri dua pabrik gula swasta masing-masing di Bojong yang dipimpin oleh administrator HCC Fairisenet. Wis potong-potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Kalibagor dan saya akan menjelaskan sejarah Kalibagor. Perkenalkan, nama saya Desa Hidayat. Saya absen 11, saya kelas 10-3. Ya, sebelum pendirian Pabrik Kalibagor, pemerintah Belanda telah mencoba melakukan penanaman tebu di wilayah Karesidenan Banyumas. Sampai tamen terhebat. Tebu pertama kali dilakukan pada lahan sawah dengan luas sekitar 64 bahu. Pada saat itu luas tanah masih dihitung dengan satuan bahu atau bahu yang berasal dari atap bau. Dalam bahasa Belanda berarti karapan. Perkembangan perkebunan tebu terbilang lambat pada tahun 1840. Lahan yang digunakan untuk perkebunan tebu hanya dapat diperluas menjadi sekitar 400 bahu. Menang pun apa sih bang? Tanah kerajaan yang mengelolanya diserahkan kepada para penguasa lokal. Di tingkat lokal urusan tanah diserahkan kepada bupati. Sedangkan di tingkat desa wewenang pengurusan tanah menjadi kepala desa. Dari lahir, Google. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil bin Yalan dari kelas 10-3 ingin kali ini saya mempresentasikan sejarah Kalibagor. Para kepala desa memiliki tugas sebagai pengumpul pajak dan mengorganisasi tenaga kerja paksa. Sebagai penduduk desa, para petani hanya memiliki status sebagai barang tanah petani desanya. Atas pertimbangan inilah pemerintah kolonial Belanda merasa memiliki hak untuk menguasakan tanah-tanah pertanian yang digarap oleh penduduk desa. Perjanjian menggunakan tanah untuk perkebunan tebu dilakukan oleh wakil dari perkebunan dan para kepala desa. kering tangannya nyonying. Untuk tanpa melibatkan para petani sebagai penggarap. Ketika pabrik Kalibagor didirikan, areal perkebunan tebu pabrik gula ini menggunakan lahan yang berada di wilayah Turbanian dan Banyumas pada waktu 1850 sampai 1890. Luas area lahan yang digunakan relatif masih tetap berkisar 400 bahu dengan 11 bahu sampai 280 bahu sampai sebagai lahan produktif. Video goblok jam 12 aja. Jam 12 guys. Kameramen goblok. Bang, gimana? Jadi fotonya nggak. Anjas kelas back.
Goblok cuy. Panas banget cok, anjay mabar. Sinjong das mukanya kok. Panas pepel. Kayak gue benjes. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok. Bismillah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok. Goblok banget anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buri kono. Anjing jajan. Jajan. Anjir. Ini bulannya di sini. Kayak anak kan. Oke. Kameramen goblok.